Nah, kita akan masuk ke tema bagaimana bertahan di saat pandemi dan bisa bangkit sesudahnya. Jadi, si corona ini datang sehingga menghasilkan ada dua grafik. Yang pertama memang ada penurunan grafik di sales atau di pendapatan kita, tapi justru itu akan malah meningkatkan grafik kreativitas kita gitu. Jadi jangan mau kita menerima grafik yang hanya menurun ini gitu. Kita harus menciptakan grafik yang memang bisa meningkat, dan ini tidak bisa sendiri, harus ada tim yang membantu untuk bisa meningkatkan grafik dari kreativitas itu sendiri. Ini ada dua mode dalam menjalankan bisnis ketika ada si corona ini ya. Yang pertama ada mode bertahan dan ada mode eksplorasi. Bertahan ini macam-macam teman-teman di sini, mungkin ada yang merumahkan karyawan, ada yang mengurangi gaji, ada yang mengurangi produksi dan lain-lain. Yang penting bertahan, yang penting jangan tutup dulu. Tapi selama bertahan ini memang harus mencoba melakukan eksplorasi. Kira-kira kita bisa ngapain lagi ya gitu selama pandemi ini. Kira-kira kita bisa bikin sesuatu yang baru nggak, yang relevan dan lain-lain. Nah itu yang harus kita lakukan. Dan ini bicara tentang graphic sales, dari bulan Maret itu memang terlihat kenaikannya sangat lambat. Setelah Ramadan drop karena ya udah momentum untuk orang pakai baju lebaran sudah habis, orang masih di rumah aja, pendapatan berkurang, kebutuhan akan baju menjadi nomor sekian karena kesehatan meningkat, terus kebutuhan pokok meningkat. Jadi grafiknya itu tumbuh tapi sangat lambat, bahkan cenderung menurun. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita shifting. Yang tadinya kita adalah fashion lifestyle, kita berubah menjadi fashion lifestyle yang menuju ke healthy. Yang kita lakukan adalah kita menurunkan jumlah produksi. Jadi kita nggak sebanyak itu lagi produksinya. Kita menaikkan justru produk-produk yang baru, yang relevan. Misalnya masker, baju di rumah, dan lain-lain. Dan yang berikutnya kita nggak ngoyo lagi lah. Kita nggak yang terlalu mengejar target sales sedemikian cantiknya. Yang sudah kita setting di awal tahun ini, bahwa kita akan meningkat sekitar 30% di tahun 2020. Tapi karena ada si corona itu, jadi kita nggak ngoyo lagi. Ini juga sangat penting bagaimana menjaga cash flow keuangan, bagaimana kita bisa mengatur uang yang keluar dan uang yang masuk. Kita melakukan retargeting. Jadi yang tadinya targetnya fantastis, kita balikin lagi ke yang realistis. Budget juga gitu. Yang tadinya budget cukup banyak untuk kita melakukan traveling, untuk ketemu dengan customer kita di kota-kota, tapi kita kurangi, bahkan kita hapuskan. Terus biaya produksi juga ditekan. Kita coba bisa koordinasi dan komunikasi dengan partner-partner produsen atau maklun kita untuk bisa menekan biaya produksi. Dan kita memang fokus setiap bulannya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kurangi dan harus kita tingkatkan. Jadi ini yang kita lakukan meskipun dari segi grafik ada penurunan. Nah, ini yang terkait dengan grafik yang harus naik atau grafik terkait dengan kreativitas. Apa aja yang sudah kita lakukan untuk menaikkan kreativitas? Yang pertama adalah kita bergabung dengan local brand yang ada. Kita bikin waktu itu hari belanja brand lokal dari 25 sampai 27 April. Jadi bergabunglah lokal brand yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke e-commerce. Yang tadinya kita hanya mengandalkan riamiranda.com, akhirnya kita masuk ke Shopee Mall. Kenapa masuk ke Shopee? Ini juga berhubungan dengan hasil survei yang kita lakukan. Lalu kita membuat yang namanya cara baru berbelanja melalui Instagram Live. Instagram Live bisa langsung berbelanja dengan Instagram Live. Jadi Instagram memang sangat naik ya. Dan yang berikutnya kita akhirnya membuka reseller. Kenapa? Karena kita mendapatkan cerita ya bahwa suaminya kena PHK, akhirnya istrinya mencoba membantu perekonomian keluarganya dengan menjadi reseller. Apapun resellernya, dia ambil barangnya, dia jual kembali. Dan ini yang menjadikan brand Ria Miranda bagaimana bisa menjadi solusi, bisa membuka channel yang namanya official reseller. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang memang sedang mengalami kesulitan gitu. Jadi menjadi solusi terhadap kondisi dari customer kita.